10 orang terkaya di Indonesia. Di tengah gejolak ekonomi global yang penuh ketidakpastian, dari inflasi yang melambung hingga fluktuasi harga komoditas, Indonesia terus menunjukkan daya tahannya sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Namun, perubahan besar ini tidak hanya mempengaruhi masyarakat umum, tetapi juga orang-orang di puncak piramida ekonomi. Siapa saja mereka yang masih mampu berdiri kokoh di tengah badai ekonomi ini? Para pengusaha yang tak hanya membangun kerajaan bisnis, tetapi juga memegang peran penting dalam roda perekonomian negara. Mereka datang dari berbagai sektor, mulai dari sumber daya alam, teknologi hingga retail, sektor-sektor yang membentuk fondasi ekonomi Indonesia saat ini. Dalam video kali ini, kita akan mengungkap 10 orang terkaya di Indonesia. Bagaimana mereka mengumpulkan kekayaan mereka, sektor bisnis apa yang menjadi sumber keberhasilan mereka, dan seberapa besar pengaruh mereka terhadap ekonomi bangsa. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan menarik ke balik layar kesuksesan, kerja keras, dan visi besar mereka yang menggerakkan roda perekonomian Indonesia. 10. Dewi Kam. Dewi Kam adalah seorang pengusaha Indonesia yang berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu dari 10 orang terkaya di Indonesia dan menjadi wanita terkaya di negara ini. Kekayaannya diperkirakan mencapai 4,8 miliar US dollar. Sebagian besar kekayaan Dewi Kam berasal dari kepemilikan saham minoritas sebesar 10% di PT Bayan Resources, sebuah perusahaan tambang batu bara yang didirikan oleh Lo Tu Kwong. Saham perusahaan ini mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2022 dan 2023 yang turut meningkatkan kekayaan Dewi Kam. Selain di sektor pertambangan, Dewi Kam juga memiliki minat besar dalam pengembangan dan pengoperasian pembangkit listrik. Pada tahun 2006, ia menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Sumber Gas Sakti Prima dan terlibat dalam proyek energi antara Indonesia dan Cina senilai 3,65 miliar US dollar. Di tingkat internasional, Dewi Kam memiliki saham di beberapa perusahaan luar negeri seperti Safil Universal Limited di British Virgin Islands dan Overseas Finance di Samoa. Keberhasilan Dewi Kam tidak lepas dari kemampuannya dalam mengidentifikasi peluang di sektor energi dan melakukan diversifikasi investasi. 9. Hairul Tanjung. Hairul Tanjung adalah seorang pengusaha sukses yang dikenal sebagai si anak singkong. Ia berhasil membangun kerajaan bisnisnya, City Corp, dari awal hingga menjadi salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Lahir di Jakarta pada 16 Juni 1962, Hairul berasal dari keluarga sederhana. Orang tuanya mengalami kesulitan finansial ketika ayahnya kehilangan pekerjaan. Ia menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Selama kuliah, ia mulai berbisnis kecil-kecilan seperti menjual buku, kaos, hingga membuka fotokopi. Setelah lulus kuliah, Hairul memulai bisnis di bidang kontraktor dan ekspor-impor. Namun usaha pertamanya tidak berhasil. Ia kemudian fokus pada bisnis furniture bersama rekan-rekannya yang akhirnya berkembang menjadi awal dari kerajaan bisnisnya. Hairul mendirikan City Corp yang memiliki 3 pilar bisnis utama, yakni media, terdiri dari Trans TV, Trans 7, dan CNN Indonesia, retail, Carrefour dan Transmart, dan pariwisata, Trans Studio, The Trans Luxury Hotel. Diversifikasi bisnis yang kuat menjadi kunci kesuksesan City Corp dengan fokus pada kebutuhan masyarakat seperti hiburan, belanja, dan gaya hidup. Hairul Tanjung melalui City Corp telah menciptakan ribuan lapangan kerja di berbagai sektor, mulai dari media, retail, hingga pariwisata. 8. Tahir and Family. Dato Sri Tahir, pendiri Maya Pada Group, adalah salah satu pengusaha terkemuka di Indonesia yang berhasil membangun kerajaan bisnisnya dari nol hingga menjadi salah satu dari 10 orang terkaya di Indonesia. Pada tahun 1986, Tahir mendirikan Maya Pada Group yang awalnya bergerak di bidang garment. Seiring waktu, ia berhasil mengembangkan bisnisnya ke berbagai sektor, termasuk perbankan, properti, kesehatan, dan media. Salah satu pilar utama kekayaannya adalah PT Bank Maya Pada Internasional yang didirikan pada tahun 1989. Bank ini telah berkembang menjadi salah satu bank swasta terbesar di Indonesia dengan jaringan cabang yang luas. 7. Agus Projosasmito.
Agus Projosasmito adalah seorang tokoh yang mungkin belum banyak dikenal oleh masyarakat luas. Namun kiprahnya dalam dunia bisnis Indonesia sangat signifikan. Perjalanan karirnya dimulai di PT Dana Reksa sebagai kepala pasar modal pada tahun 1982. Setelah itu, ia menjabat sebagai wakil presiden direktur di PT DBS Securities Indonesia antara tahun 1992 hingga 1995. Pengalaman ini mengokohkan reputasinya di sektor keuangan dan pasar modal Indonesia. Namun kontribusi terbesar Agus terlihat dalam sektor pertambangan. Ia mendirikan PT Itaca Resources pada tahun 2007, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara dengan konsesi di Berau dan Kutai Timur, Kalimantan Timur. Selain itu, ia menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Aman Mineral Internasional yang mengoperasikan tambang tembaga dan emas batu hijau, tambang terbesar kedua di Indonesia. Kepemimpinannya tidak hanya terbatas pada perusahaan-perusahaan tersebut, Agus juga memegang posisi penting sebagai Wakil Presiden Direktur di PT Bumi Resources dan Presiden Direktur di PT Bumi Resources Mineral. Peran-peran ini menunjukkan pengaruh yang luas dalam industri pertambangan nasional. Pada tahun 2023, dedikasi dan kerja kerasnya diakui secara internasional ketika ia masuk dalam daftar orang terkaya Indonesia versi Forbes dengan estimasi kekayaan mencapai 5,4 miliar US dollar. 6. Sri Prakash Lohia. Sri Prakash Lohia adalah salah satu orang terkaya di Indonesia yang dikenal sebagai Raja Tekstil dan Plastik dengan kekayaan yang mencapai miliaran dolar. Sri Prakash Lohia lahir di Kolkata, India pada tahun 1952. Namun karir gemilangnya dimulai ketika ia pindah ke Indonesia pada tahun 1973 mengikuti jejak ayahnya yang mendirikan Indorama Corporation, perusahaan yang bergerak di bidang produksi benang pintal. Saat ini, Indorama Ventures, salah satu anak perusahaan dari Indorama Corporation, telah berkembang menjadi salah satu produsen terbesar di dunia dalam bidang polyester, petrokimia, dan serat sintetis. Tak hanya di Indonesia, Indorama memiliki operasi di lebih dari 30 negara, membuktikan bahwa visi bisnis Sri Prakash Lohia bersifat global. Dalam menghadapi tantangan ekonomi global, seperti fluktuasi harga bahan baku dan tekanan lingkungan terhadap plastik, Sri Prakash Lohia tetap juga mampu bertahan. Salah satu langkah strategisnya adalah mengintegrasikan rantai pasok bisnisnya dan mengembangkan teknologi daur ulang plastik untuk menjawab tuntutan keberlanjutan. 5. Anthony Salim and Family. Anthony Salim and Family merupakan salah satu keluarga terkaya di Indonesia yang dikenal luas melalui Salim Group, sebuah konglomerasi besar dengan lini bisnis yang sangat beragam. Salim Group telah berdiri kokoh selama puluhan tahun, mencakup sektor makanan, properti, keuangan hingga infrastruktur. Nama mereka semakin dikenal berkat merek-merek andalan seperti Indofood, Bogasari, dan jaringan retail Indomaret yang menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia. Indofood, salah satu anak perusahaan Salim Group, adalah produsen mie instan terbesar di dunia dan merek terkenal seperti Indomie yang mendunia. Selain itu, Salim Group juga memiliki First Pacific Company Limited, perusahaan investasi yang berbasis di Hong Kong dengan portofolio yang mencakup sektor telekomunikasi, infrastruktur, dan agribisnis. Mereka tidak hanya fokus pada sektor makanan, tetapi juga memperkuat kehadiran di sektor infrastruktur, energi, dan telekomunikasi. 4. Wijaya Family. Keluarga Wijaya melalui konglomerasi Sinar Mas Group memiliki portofolio bisnis yang luas dan beragam di Indonesia. Beberapa sektor utama yang mereka geluti meliputi pulp dan kertas. Sinar Mas memiliki perusahaan seperti Asia Pulp and Paper yang beroperasi di sektor tersebut. Di sektor properti dan real estate, melalui Sinar Mas Land, mereka mengembangkan berbagai proyek properti termasuk ITC Mangga 2 dan Mall Ambassador di Jakarta. Di sektor layanan keuangan dan perbankan, mereka memiliki Bank Sinarmas yang menyediakan berbagai layanan perbankan. Agribisnis dan pangan, Golden Agri Resources adalah salah satu perusahaan mereka yang bergerak di bidang kelapa sawit dan produk turunannya. Di tengah gejolak ekonomi saat ini, Sinarmas Group menunjukkan ketahanan yang kuat. Menurut Forbes, kekayaan keluarga Wijaya melonjak hingga 75% menjadi 18,9 miliar US dollar pada akhir tahun 2024, menjadikan mereka konglomerat Indonesia dengan keuntungan terbesar pada tahun tersebut. 3. Low Tukong.
Low Tu Kwong, seorang pengusaha sukses kelahiran Singapura, dikenal luas juga sebagai Raja Batubara Indonesia. Berbekal tekad dari kerja keras, Low Tu Kwong mendirikan PT Bayan Resources, sebuah perusahaan pertambangan batubara yang kini menjadi salah satu pemain utama di industri energi global. Tidak hanya di sektor batubara, ia juga aktif di berbagai sektor bisnis lainnya seperti properti, kelapa sawit, dan energi terbarukan. Diversifikasi usahanya mencerminkan visi yang jauh ke depan dalam menjaga stabilitas bisnisnya di tengah tantangan ekonomi global. 2. Prajogo Pangestu. Prajogo Pangestu adalah salah satu konglomerat paling sukses di Indonesia yang dikenal sebagai pengusaha di sektor sumber daya alam dan manufaktur. Melalui grup bisnis Barito Pasifik, ia mengelola beragam usaha strategis termasuk bidang petrokimia, kehutanan, energi, dan energi terbarukan. Salah satu aset terbesarnya adalah Chandra Asri Petrochemical, perusahaan petrokimia terbesar di Indonesia yang menjadi tulang punggung industri plastik dan kimia nasional. Selain itu, ia juga mengembangkan bisnis di sektor energi terbarukan melalui Star Energy yang menjadi salah satu produsen energi panas bumi terbesar di dunia. 1. Budi dan Michael Hartono. Budi dan Michael Hartono adalah nama besar di balik kisah sukses bisnis keluarga yang kini menjadikan mereka sebagai orang terkaya di Indonesia. Di akhir tahun 90-an, keduanya mengambil langkah besar dengan mengakuisisi Bank Sentral Asia. Dalam tangan mereka, BCA berkembang pesat menjadi bank swasta terbesar di Indonesia yang dikenal dengan pelayanan digitalnya yang unggul. BCA kini memainkan peran penting dalam perekonomian nasional, terutama melalui pembiayaan UMKM dan inovasi di sektor keuangan. Selain Jarum dan BCA, kerajaan bisnis mereka meluas ke berbagai sektor. Di bidang teknologi, mereka memiliki investasi strategis termasuk menara telekomunikasi. Di sektor properti, mereka mengelola pusat perbelanjaan, hotel, hingga kawasan bisnis premium.